Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Elif Pardiansyah, SSY, MSI, CWC Rifa, selaku dosen pengampu mata kuliah Makroekonomi Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Hilmi Azid dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2023. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Keseimbangan Pasar Barang dan Pasar Uang, Kurva IS-LM dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam, yang mana ditulis oleh Septiana Ambarawati dan diterbitkan oleh Jurnal Kuliah Umum Ekonomi Syariah pada tahun 2008. Jadi pada bagian awal jurnal ini penulis tidak memberikan pendahuluan dan juga abstrak, tetapi penulis langsung memberikan hasil dari penelitian yang dilakukannya. Hasil pembahasan yang pertama yaitu keseimbangan pasar uang dan pasar barang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional terdapat keseimbangan pada pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan pada pasar barang disimbolkan dengan huruf LS atau dengan kurva IS, dan keseimbangan pada pasar uang disimbolkan dengan kurva LM. Keseimbangan tersebut terjadi antara pendapatan nasional yang disimbolkan dengan huruf Y dengan tingkat bunga yang disimbolkan dengan huruf I kecil. Nah, dalam keadaan keseimbangan besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga, yang terjadi akan mencerminkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan baik di pasar barang maupun di pasar uang, menurut Eko Supraitno. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar barang atau kurva IS. Pasar barang ditulis juga sebagai sektor real, yang dimana dalam bukunya Eko Supraitno menyebut dalam pembahasan mengenai dua ekonomi makro yang menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Stabilitas ekonomi makro dilihat dari keseimbangan antara permintaan yang ditunjukkan oleh total pengeluaran dan penawaran yang ditunjukkan oleh kemampuan perekonomian tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa yang terjadi di pasar itu. Nah, menurut Keynes, pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Secara sistematis, hubungan fungsional antara pengeluaran konsumsi rumah tangga atau disimbolkan dengan huruf C besar dan pendapatan dapat dinyatakan sebagai berikut, yang dimana C atau konsumsi rumah tangga sama dengan F kecil dikali dengan huruf Y besar, yang mana kita ketahui jika investasi perusahaan sangat bergantung dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil investasi yang akan dilaksanakan. Begitu juga sebaliknya. Secara eksplisit, persamaan investasi sebagai berikut, yaitu huruf I besar sama dengan I besar 0 dikurang K dan I kecil, yang dimana I0 ini yaitu besarnya pengaruh investasi pada saat tingkat suku bunga itu sama dengan 0, dan I kecil itu merupakan tingkat bunga umum, dan K kecil itu merupakan besarnya koefisien tingkat bunga. Selanjutnya, Keynesian Cross juga menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan nasional. Makin tinggi tingkat bunga, maka makin rendah investasi yang akan ditanamkan. Hal ini mengakibatkan menurunnya pendapatan nasional. Nah, ini juga bisa digambarkan dalam bentuk grafik yang ada di layar. Nah, pada grafik di samping menunjukkan fungsi investasi, yang mana pertambahan tingkat bunga dari R1 ke R2 mengakibatkan penurunan tingkat investasi dari L1 ke L2. Penurunan investasi ini juga mempengaruhi Keynesian Cross yang ditunjukkan pada grafik B, yang dimana hubungan antara pengeluaran dengan pendapatan nasional. Ketika terjadi penurunan investasi, maka pendapatan juga mengalami penurunan dari Y1 ke Y2. Grafik A dan B tersebut jika kita turunkan akan menghasilkan kurva IS yang ditunjukkan pada grafik C. Hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan. Ketika tingkat bunga mengalami kenaikan dari R1 ke R2, maka mengakibatkan penurunan pendapatan dari Y1 ke Y2. Nah, selanjutnya
Menurut Menkeu, untuk memahami bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi pergerakan kurva LM, digunakan teori liquidity preference. Nah, teori ini bisa dilihat dari kurva yang ada di bawah. Nah, dari kurva ini bisa kita ketahui yang mana menunjukkan bagaimana pengaruhnya kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral terhadap tingkat bunga dan pendapatan nasional. Ketika Bank Sentral melakukan pengurangan money supply atau MS dari M1 ke M2, hal ini mengakibatkan keseimbangan MS mengalami penurunan dari M1 per P ke M2 per P, yang dimana dianggap pendapatan tetap dan kurva permintaan uang mengalami keseimbangan. Maka hal ini akan mengakibatkan kenaikan tingkat bunga pada keseimbangan pasar uang. Nah, pada jurnal ini materi selanjutnya yaitu keseimbangan sektoril pasar barang dan pasar uang dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, dalam jurnal ini menjelaskan tentang analisis keseimbangan sektoril dengan grafiknya, yang dimana pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C dipengaruhi oleh pendapatan atau Y. Hubungan ini dapat ditunjukkan dengan fungsi matematis, yang dimana C sama dengan F dikali dengan huruf Y, dengan C sama dengan C1 ditambah C2. Nah, yang dimana C1 merupakan pendapatan muzaki dan C2 merupakan pendapatan dari mustahik. Dalam ekonomi Islam, investasi tergantung dari besarnya tingkat keuntungan yang diharapkan dan biaya aset yang kurang produktif. Semakin besar tingkat keuntungan yang diharapkan dan semakin tinggi biaya aset yang kurang produktif, maka semakin besar pula investasi yang dilakukan. Demikian juga sebaliknya. Kondisi keseimbangan dalam sektoril dapat menggambarkan secara grafis ke dalam sebuah kurva yang disebut kurva EC. Kurva isi menggambarkan kedudukan titik-titik yang menunjukkan hubungan antara tingkat keuntungan yang dihadapkan yaitu R dan pendapatan nasional yaitu Y, yang dimana pasar barang berada dalam kondisi keseimbangan. Untuk menurunkan kurva ISI secara grafis, maka langkah pertama adalah menggambarkan 4 buah kurva yang terdiri dari diagram 1, 2, 3, dan juga diagram 4. Dimana dimulai dari kurva kanan bawah berputar kebalikan dengan arah jarum jam. Nah, selanjutnya seperti yang tadi telah dijelaskan, jika kurva-kurva ini itu perputarannya berlawanan dari arah jarum jam, yang dimana kalau jarum jam itu kan berputar ke arah kanan, sedangkan kurva ini berputar ke arah kiri. Nah, untuk penjelasannya, diagram 1 itu menunjukkan fungsi investasi. Nah, fungsi ini menunjukkan hubungan antara tingkat keuntungan yang diharapkan atau R dan besarnya investasi yang dilakukan. Diagram 2 juga menunjukkan keseimbangan di pasar barang, yang dimana besarnya tabungan atau S sama dengan besarnya investasi, atau dapat dituliskan S sama dengan I. Bila keuntungan yang diharapkan adalah R1, maka menuntut agar investasi menjadi I1. Keseimbangan investasi tabungan mengharuskan bahwa simpanan mesti menjadi sebesar S1 sama dengan I besar. Nah, untuk diagram 3 itu menunjukkan fungsi tabungan. Nah, pada diagram ini tampak bahwa hanya satu tingkat pendapatan tertentu yang dapat mendorong masyarakat untuk menyediakan tabungan pada tingkat yang disebutkan. Selanjutnya pada diagram 4 menunjukkan kurva ISI, yaitu kurva yang menghubungkan antara titik-titik tingkat keuntungan yang diharapkan dan pendapatan nasional. Karena kurva ISI adalah kurva yang menghubungkan tingkat keuntungan yang diharapkan serta pendapatan nasional, maka masing-masing sumbu pada diagram 4 kita tentukan dengan sumbu-sumbu yang akan ditempati pada variabel-variabel tingkat keuntungan yang diharapkan dan variabel pendapatan nasional. Baik, selanjutnya yaitu keseimbangan di pasar uang dalam ekonomi Islam. Penulis menjelaskan jika dalam ekonomi Islam terdapat dua motif utama dalam memegang uang. Yang pertama yaitu motif untuk melakukan transaksi. Nah, yang dimaksud dalam transaksi ini yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli, yang dimana uang dijadikan sebagai alat tukar untuk para pembeli untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Nah, yang kedua ini motif untuk berjaga-jaga, yang mana bila
kita sedang dalam keadaan darurat, yang dimana keadaan itu kita tidak akan bisa mengira kapan akan terjadinya. Sedangkan motif untuk spekulasi seperti yang dikemukakan oleh Keynes tidak akan pernah ada di dalam ekonomi Islam. Sehingga permintaan uang untuk tujuan spekulasi akan sebesar nol. Oleh karena itu, permintaan uang dalam ekonomi Islam selalu berhubungan dengan tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Jika seseorang menerima pendapatan dalam bentuk uang tunai dan dalam waktu yang bersamaan dikeluarkan juga secara tunai, maka tidak perlu memegang uang untuk tujuan transaksi. Seseorang yang mendapat bayaran bulanan akan memerlukan persediaan uang tunai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang mendapat bayaran harian dengan asumsi bahwa perilaku konsumsi mereka sama. Nah, perusahaan juga memerlukan uang tunai sebagai penghubung antara pengeluaran untuk bahan baku dan juga penerimaan dari penjualan produk dalam bentuk uang tunai. Pembayaran dari seorang pengusaha kepada pengusaha yang lain akan berubah menurut tingkatan proses produksi dan tingkatan integrasi dalam perekonomian dengan anggapan hal-hal lain tetap, yaitu tetap meningkatkan integrasi ini dan menurunkan permintaan uang tunai. Selanjutnya, penawaran uang dalam ekonomi Islam dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli atas penerbitan mata uang sebagai alat tukar yang sah. Nah, Islam membuat suatu ketentuan yang jelas tentang suatu badan keuangan nasional atau Central National Finance House dengan cabang-cabang yang tersebar di seluruh negeri. Badan ini yang pada masa awal Islam disebut dengan Baitul Mal, merupakan prototipe dari semua bank sentral modern milik negara yang melaksanakan seluruh fungsi seperti yang dilakukan oleh bank sentral dengan mengecualikan penerbitan mata uang, issue of currency, dan fungsi lain yang telah dipercayakan Islam kepada bendahara negara atau bank sentral. Nah, negara melakukan sendiri kontrol terhadap penerbitan uang dan kepemilikan atas bentuk uang, baik itu uang logam, uang kertas, ataupun juga kredit. Negara melalui Badan Keuangan Nasional beserta perwakilan cabang-cabangnya berkuasa penuh untuk mengontrol uang logam, pencetakan uang kertas, dan juga pengadaan bahan-bahan uang yang dengan proporsi yang layak antara perunggu, nikel, perak, dan emas serta kertas sesuai yang dipandang paling praktis. Nah, benda-benda ini akan mempunyai status penuh sebagai uang sesuai dengan denominasinya dan mesti diterima sebagai alat tukar yang sah pada semua bentuk transaksi tanpa terpengaruh oleh keadaan apakah ia diberikan secara terpisah atau bersama-sama. Nah, pada review jurnal ini terdapat kelebihan dan kekurangan, yang dimana menurut saya kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, jurnal ini memberikan perspektif yang komprehensif mengenai keseimbangan pasar dan uang, baik dari sudut pandang ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Nah, yang kedua, penyajian grafik yang jelas membantu para pembaca untuk memahami hubungan antara variabel-variabel ekonomi seperti pendapatan, investasi, dan juga tingkat bunga yang ada. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan teori-teori ekonomi klasik seperti teori Keynes dan teori Mankiw, yang mana memberikan dasar akademis yang kuat untuk analisis yang akan dilakukan. Nah, selain kelebihan, jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu keterbatasannya data empiris atau data yang sesuai dengan fakta. Jurnal ini kurang menyertakan data empiris atau studi kasus yang dapat mendukung klaim atau analisis yang diusulkan. Yang kedua yaitu terminologi akademis, yang dimana pada jurnal ini menggunakan istilah teknis yang kompleks, mungkin menyulitkan para pembaca awam untuk memahami isi jurnal secara keseluruhan. Nah, yang ketiga itu ada jurnal ini tidak memberikan bagian pendahuluan, abstrak, dan juga kesimpulan, yang dimana bagian-bagian ini sangat penting pada jurnal untuk memperkenalkan topik yang akan dibahas secara singkat. Pada jurnal ini juga bagian-bagian itu membantu para pembaca untuk cepat memahami inti dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Juga fungsi dari kesimpulan yaitu untuk menyajikan temuan akhir dari penelitian dan memberikan penekanan pada kontribusi penelitian terhadap bidang-bidang yang relevan. Sekian review jurnal dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.